Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat penggerak. Perkenalkan saya Rika Lolita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 225 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Guru tidak punya hak mengubah kodrat mereka. Yang bisa dilakukan hanya membimbing anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak itu adalah seperti mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid, menghargai potensi dan keunikan setiap murid, menjadi fasilitator dan pembimbing, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian murid, menciptakan suasana belajar yang demokratis dan humanis, menyesuaikan proses belajar dengan kodrat alam dan kodrat zaman, membangun budi pekerti luhur, dan yang terakhir, mendidik dengan ing ngarsa sung tuladon, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Tentunya Sobat Guru Penggerak masih ingat dong dengan semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama kita sebut ing ngarso sung tulodo. Artinya di depan memberi contoh. Guru harus menjadi contoh teladan bagi murid dalam hal sikap, perilaku, dan semangat belajar. Guru harus menunjukkan nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan kepada murid. Yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus mampu membangkitkan dan memelihara semangat belajar murid. Guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Dan yang ketiga adalah tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, guru sebagai pemimpin harus mengikuti dan mendorong perkembangan murid dari belakang. Guru tidak harus selalu berada di depan, tetapi harus siap membantu dan memberikan dukungan kepada murid ketika mereka membutuhkan. Di dalam video ini, saya juga memaparkan tentang bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa saja? Nah, di sini disebutkan guru menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada murid seperti proyek, diskusi, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ketiga, guru menyediakan berbagai sumber belajar dan kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, bentuk yang kedua adalah pembelajaran yang kontekstual. Apa sih maksudnya? Nah, pertama, guru menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata murid. Kedua, guru memberikan contoh-contoh yang konkret dan relevan dengan pengalaman murid. Dan yang terakhir, guru membawa murid keluar kelas untuk belajar di alam sekitarnya. Bentuk penerapan yang ketiga adalah pendidikan karakter. Apa saja sih yang termasuk dalam pendidikan karakter ini? 1. Guru menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur kepada murid. 2. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter murid. Dan ketiga, guru memberikan contoh teladan dalam berperilaku dan bertindak. Dan yang terakhir adalah hubungan yang baik antara
guru dan murid. Contohnya, guru membangun hubungan yang baik dengan murid dan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Kedua, guru saling menghormati dan menghargai pendapat murid. Ketiga, guru memberikan dukungan dan motivasi kepada murid untuk belajar. Sahabat penggerak, kira-kira apa ya alasan kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, dalam video ini dipaparkan ada 5 alasannya. Pertama, menghadapi tantangan abad 21. Kedua, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ketiga, membangun karakter bangsa. Dan yang keempat, mewujudkan merdeka belajar. Terakhir, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, sahabat guru penggerak, bagaimana sih bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah saya di SMP Negeri 225 Jakarta? Nah, sahabat guru penggerak, inilah sekolah saya SMP Negeri 225 Jakarta yang berlokasi di Jalan Warung Gantung, Kampung Kojan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, tepatnya di perbatasan Tangerang, Jakarta. SMP Negeri ini mengawali perjalanannya sejak tahun 1983. Di bawah pimpinan kepala sekolah yang bernama Dr. Andreas Dodo Ahmad Suharto. Inilah sekolah saya SMP Negeri 225 Jakarta yang berlokasi di Jakarta. Di sekolah saya telah menerapkan beberapa kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya kegiatan kebiasaan pagi dan penanaman seperti es, kemudian bendera, sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah, sarapan pagi sehat, kegiatan pramuka, tadarus, dan kegiatan yang lainnya. Serta bagaimana anak-anak ditanamkan untuk saling bekerjasama, toleransi beragama, gotong royong, saling menghargai ketika diadakannya kegiatan keagamaan atau kegiatan sekolah. Bentuk kegiatan yang kedua adalah budaya literasi sekolah. Biasanya kami melaksanakan setiap hari Kamis secara bergantian. Literasi bahasa Inggris, juga literasi bahasa Indonesia. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode yang variatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Nah, hal ini tidaklah mudah. Tentunya di dalam prakteknya kami menemukan banyak tantangan dan seiring sejalan kami pun mencoba untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan atau benturan yang kami hadapi. Adapun bentuk tantangan yang selalu kami hadapi baik di dalam kelas maupun sekolah secara umum, yang pertama adalah kurangnya pemahaman guru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua, kurikulum yang masih berorientasi pada hasil tes dan ujian. Dan ini membuat guru hanya terfokus pada pencapaian nilai daripada pengembangan karakter dan potensi murid. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang sedikit terbatas sehingga menyulitkan guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang keempat, budaya belajar yang masih pasif dan membuat murid tidak terbiasa belajar secara aktif dan mandiri. Yang kelima, keterlibatan orang tua
siswa yang sangat rendah membuat proses pendidikan tidak maksimal. Dan terakhir, rendahnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Dari tantangan yang kami hadapi di lapangan, sehingga kami seiringnya waktu menemukan solusi yang terbaik yang kami lakukan, seperti peningkatan pemahaman guru dengan mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman guru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, guru didorong untuk belajar dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ketiga, reformasi kurikulum agar lebih berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi murid. Keempat, guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kelima, peningkatan sarana dan prasarana oleh sekolah. Keenam, sekolah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendapatkan bantuan dalam hal kegiatan sekolah. Ketujuh, membangun budaya belajar yang aktif dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kedelapan, murid didorong untuk belajar secara aktif dan mandiri. 9. Meningkatkan keterlibatan orang tua dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik yang melibatkan mereka dalam pendidikan anaknya. Dan terakhir, orang tua diedukasi tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung pendidikan anak. Nah, sahabat guru penggerak, sebelum berakhirnya pemaparan ini, saya akan mencoba untuk mengingatkan kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Yang pertama, jadilah figur panutan bagi murid. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Terus tingkatkan pengetahuan dan keahlian agar dapat menjadi sumber informasi, inspirasi dan informasi. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Libatkan murid kita secara aktif dalam pembelajaran. Gali potensi dan kreativitas mereka. Berikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi dan berpendapat. Pahami kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kenali potensi dan gaya belajar mereka. Bimbinglah, beri arahan yang tepat agar murid kita dapat berkembang secara optimal. Selalu beri motivasi dan apresiasi atas pencapaian murid kita, meski sekecil apapun itu. Asah, asih, asuh. Kembangkan pengetahuan, kasih sayang, dan juga pengasuhan. Kita tidak hanya terfokus pada transfer ilmu pengetahuan Bapak Ibu, tetapi juga kembangkan karakter dan budi pekerti luhur kepada murid kita. Jalin selalu hubungan yang baik dan penuh kasih sayang dengan murid kita. Ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman seperti layaknya keluarga. Mengajar menggunakan hati. Mengajar bukan hanya pekerjaan Bapak Ibu, tetapi panggilan jiwa. Lakukan pekerjaan itu dengan dedikasi dan ketulusan. Tumbuhkan rasa cinta dan semangat belajar pada murid kita. Dan selalulah lakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar agar terus meningkat. Dan berpikir kritislah serta mandiri. Selalu berani berinovasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks. Belajar menjadi problem solver dan mampu mencari solusi atas tantangan dalam pendidikan ini. Wujudkan merdeka belajar. Ciptakan suasana belajar yang demokratis dan menghargai keunikan setiap siswa. Beri kesempatan murid kita untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai kodratnya yang sehingga kita menghambakan dan memerdekakan mereka. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberi teladan dan memberi pembelajaran yang berpihak pada murid kita, sehingga menuju bahagia dan merdeka. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumpa.